Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Serina Heriana Putri dengan NIM 2310845 dari kelompok 2, kelas 1A PGSD, mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Sebelum membahas apa itu landasan ilmiah dan teknologi pendidikan, di sini saya juga akan membahas beberapa topik, yaitu pengertian landasan ilmiah itu sendiri, terus juga ada sejarah pendidikan landasan ilmiah, ada juga fungsi landasan ilmiah pendidikan, komponen-komponen dalam teknologi pendidikan, prinsip-prinsip utama landasan pendidikan, hubungan antara pendidikan dan teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya, perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan, faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya, lalu peran pendidik, kasus, dan juga penerapannya. Pengertian landasan ilmiah itu sendiri, landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tertentu yang dijadikan tolak berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Lalu ada sejarah pendidikan landasan ilmiah. Umum mengenai sejarah perkembangan pendidikan ilmiah pada pendidikan di zaman kuno, pendidikan ilmiah pertama kali berkembang di peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Di Yunani, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan ilmiah dan filsafat. Kebijakan pendidikan di peradaban Romawi juga menekankan pentingnya pendidikan ilmiah. Yang kedua, pendidikan di abad pertengahan. Pendidikan ilmiah mengalami penurunan selama abad pertengahan Eropa dengan dominasi pendidikan agama dan filsafat skolastik. Madrasah dan universitas Islam menjadi pusat pembelajaran ilmiah di Timur Tengah. Lalu yang ketiga ada Renaissance dan perkembangan ilmiah. Abad ke-15 dan 16 melihat munculnya Renaissance yang memunculkan minat baru dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pendidikan. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan 18 seperti penemuan teleskop dan Galileo dan karya ilmiah Newton mengaruhi pendidikan ilmiah. Yang keempat, pendekatan ilmiah modern. Abad ke-19 dan 20 menyaksikan perkembangan pendidikan ilmiah modern dengan penekanan pada metode ilmiah, laboratorium, dan penelitian. Universitas-universitas modern dan program pendidikan ilmiah formal berkembang pesat pada saat itu. Yang kelima, ada pendidikan ilmiah kontemporer. Abad ke-20 dan 21 menyaksikan ekspansi pendidikan ilmiah di seluruh dunia. Revolusi teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan ilmiah diakses dan disampaikan. Lalu selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik. Yang kedua, penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Yang ketiga, menghindari kesalahan konseptual yang dapat merugikan praktek pendidikan. Yang keempat, mengefisien dan mengefektifkan cara-cara pendidikan sesuai dengan landasan yang dipilihnya. Kemudian ada manfaat pendidikan berlandasan ilmiah. Yang pertama itu dapat pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan problem solving. Yang ketiga, peningkatan literasi ilmiah. Yang keempat, kemampuan penelitian. Yang kelima, peningkatan kreativitas. Yang keenam, kepemimpinan dalam masyarakat. Yang ketujuh, kontribusi pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Yang kedelapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Yang kesembilan, peningkatan kesadaran lingkungan. Dan yang kesepuluh,
teknologi, yang ketiga rekayasa atau engineering. Lalu ada prinsip-prinsip utama dalam pendidikan berlandasan ilmiah, itu melibatkan yang pertama, keputusan didasarkan pada bukti dan data yang valid. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memperhatikan kebutuhan individu. Yang ketiga, penggunaan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi praktik pengajaran yang efektif. Yang keempat, itu evaluasi berbasis data dan pengembangan berkelanjutan dalam praktik pendidikan. Pola pendekatan itu ada isomeristik, sistematik, dan sistemik. Isomeristik yaitu pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Sistematik yaitu pendekatan yang dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu. Lalu sistematik yaitu pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, holistik atau komprehensif. Lalu apa sih hubungan antara pendidikan dan iptek? Hubungan antara pendidikan dan iptek artinya kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan iptek. Sebaliknya, perkembangan iptek akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Asumsi-asumsi yang kiranya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan iptek menurut Tostenhausen tahun 1988 adalah 1. Belajar menjadi proses seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidak akan lagi putus-putus. Yang ketiga, pendidikan formal mempunyai arti lebih relevan dalam penerapannya. Lalu ada teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya. Menurut Arthur Allen Misdane, itu ada pertama ilmu fisika, yang kedua rekayasa mekanik, optik, elektro, dan elektronik. Yang ketiga, teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Yang keempat, ilmu perilaku. Yang kelima, ilmu komunikasi dan ilmu ekonomi. Menurut Robert Morgan tahun 1978 yaitu ilmu perilaku, ilmu komunikasi, dan ilmu manajemen. Menurut Donald Ellie tahun 1983 yaitu yang pertama basic contributing discipline, komunikasi, psikologi, evaluasi, dan manajemen. Yang kedua related contributing file yaitu psikologi persepsi, psikologi kognisi, psikolog sosial, media, sistem, dan penilaian kebutuhan. Menurut Barbara Sales dan Rita Rizey 1994 yaitu yang pertama psikologi, yang kedua rekayasa, yang ketiga komunikasi ilmu komputer, yang keempat bisnis, yang kelima unduh sekarang, yang keenam pendidikan. Lalu ada perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan. Nah, perkembangan individu adalah pola perubahan dinamis yang dimulai sejak saat pembuahan dan berlangsung sepanjang hidup seseorang sebagai konsekuensi dari pendewasaan dan pengalaman. Nah, yang pertama itu implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Yang keenam, implikasi perkembangan moral. Yang ketujuh, implikasi perkembangan spiritual. Lalu juga ada faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian peserta didik. Implikasi teori empirisme yaitu empirisme terhadap pendidikan yaitu memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan yaitu memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Implikasi teori behaviorisme terhadap pendidikan yaitu hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi.
keempat, menilai dan memberikan umpan balik terhadap solusi yang diajukan oleh siswa. Contoh kasusnya itu dalam konteks ini mengacu pada situasi atau permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Kasus bisa berasal dari berbagai bidang, termasuk studi kasus dalam mata pelajaran tertentu atau masalah sehari-hari yang memerlukan pemecahan masalah. Lalu penyelesaiannya sendiri ini merujuk pada proses di mana siswa atau individu mencari dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang dihadapi. Proses penyelesaian masalah melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengembangan solusi, dan evaluasi lainnya. Nah, lalu apa saja sih penerapan pendidikan berlandasan ilmiah ini? Yang pertama itu bisa berupa perencanaan kurikulum. Yang kedua, metode pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran, terus juga evaluasi, lalu penelitian pendidikan, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu kesimpulan pada presentasi ini yaitu landasan pendidikan ilmiah merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang membentuk dasar dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan pemahaman, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Landasan pendidikan ilmiah menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan pemahaman yang didasarkan pada bukti empiris, observasi, eksperimen, dan metode ilmiah, lalu juga meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik, merupakan fungsi dari landasan ilmiah pendidikan tersebut. Berkembangnya teknologi pendidikan di era modern saat ini juga secara ilmiah harus diterapkan sedini mungkin kepada peserta didik. Dan pendidik dituntut untuk bisa mengimbangi pesatnya arus kemajuan teknologi sehingga dengan saling mengakomodasi dan mengantisipasi yang ada membuat proses belajar dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.